terkait Al-Juhdu war-Raghib. Ini dalam makalah yang ke-55 di dalam golongan setiap diri manusia. Ada yang hatinya condong pada Allah, ada juga yang condong terhadap duniawiyah. Mereka yang hatinya condong pada Allah, itulah sebetulnya pengikut baginda Rasul. Untuk menjadikan hati karakter rohaniyah ini condong pada Allah, harus terlebih dulu melakukan satu proses yang disebut sebagai birriyadati wal adhkar. Harus terlebih dulu dirinya itu mujahadatun nafsi, merangi nafsu dalam dirinya masing-masing. Yang nafsu setiap saat dan waktu mengajak ruhaniyah untuk berbuat zalim, jahat pada Allah. Dikatakan ruhaniyah berbuat zalim dan jahat pada Allah ketika ruhaniyah itu duduk di takhalli. Siapapun ruhaniyah Anda, tatkala ruhaniyah duduk di takhalli, mesti karakternya ruhaniyah ini, apa yang dilakukan ruhaniyah ini mesti bersumber dari hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Memaksa hati atau ruhaniyah untuk melalaikan Allah. Arti melalaikan, ruhaniyah tidak sadar dan menyadari bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata karena Allah. Nggak sadar. Kita tidak sadar setiap waktu, setiap detik itu dilayani Allah. Nggak sadar. Kita bisa bertindak atau berangkat dari rumah sampai ke sini, nggak sadar kalau Allah yang memberangkatkan. Kita pun tidak sadar jikalau kita makan, yang kasih pelayanan semuanya Allah. Kita tidak sadar kalau ketika saat telinga mendengarkan suara, itu Allah yang mendengarkan. Kita pun tidak sadar ketika mata melihat perkara apa yang telah diciptakan Allah, yang penuh sensasi, penuh keindahan, sifat jamalnya Allah. Enggak sadar hati kita. Kita pun tidak sadar apa yang muncul dalam kefahaman hati kita tentang Allah ataupun tentang yang lainnya. Enggak sadar, semata-mata itu karena Allah. Sehingga jangan heran ketika kita sholat, anta'budallaha ka'annaka tarah, tidak ada sama sekali. Ketika saat kita melakukan sholat, mengapa lalai hati pada Allah? Jangan heran,
Karena itu karakter mereka yang hatinya condong pada selain Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sampai begitu Allah katakan. Sungguh rusak, celakalah bagi seseorang yang ketika sholat ruhaniyahnya itu nggak nyadari, nggak ingat pada Allah, alias lalai. Ibnu Mas'ud di dalam hadisnya mengatakan bahwasanya 2 rakaat wong sholat, 2 rakaat sholat, tapi didasari ruhaniyah zuhud pada Allah itu lebih baik daripada orang yang sholat selama-lamanya hatinya rohib ataupun condongnya pada selain Allah. Berarti musproh selama hidup kita itu melakukan sholat tapi ruhaniyah kita condong kepada dunia. Allah ya Karim. Apakah tidak cukup Allah berkali-kali memperingatkan lewat ayatnya yang disampaikan oleh para nabi dan rasul atau utusan-utusan yang lain yang tidak masuk di dalam deretan nabi dan rasul? Apakah enggak cukup Allah peringatkan kita tidak hanya dari beberapa ayat yang ada di Al-Quran, tapi juga firman Allah yang tercipta, yaitu alam ini? Apakah tidak cukup ketika Allah sampaikan ayat-ayat yang bersifatkan tersirat di dalam hatimu bahwasanya hati tidak pernah bohong? Nggak pernah hati itu bohong. Yang bohong adalah lesan. Ini yang dikendalikan oleh nafsu dalam hati, akhirnya disuruh mengatakan yang tidak sesuai. Allah ya Karim. Bentuk potret manusia di dunia ini terbagi menjadi 2. Pertama adalah ar-raghib. Ar-raghib itu yang hati condong pada duniawiyah. Kedua adalah mereka yang disebut al-mujahid, mereka yang selalu zuhud ruhaniyahnya ini. Anda bisa akan memilah-milah orang yang hatinya zuhud itu adalah orang yang tidak mudah untuk melihat makhluknya, tapi mudah melihat Allahnya dalam segi apapun, dalam beribadah secara syariah ataupun tidak, beliau itu sibuk melihat sang yang berperan, sang yang tunggal. Tentunya mengapa umat Islam di Indonesia khususnya hatinya tidak condong pada Allah? Karena mereka buta ilmu. Mengapa mereka buta ilmu? Karena imam-imam kita hanya mendoktrin, hanya di dalam jalur-jalur syariat fakot, hanya syariat saja. Sementara sistem di dalam hukum hakikat entah ditutupi atau podo goblok kabeh. Wallahu alam. Syekh Ibnu Athaillah kalau berbicara tentang mencari guru atau mencari sahabat dekat, apa? Carilah sahabat dekat bagimu yang alim ilmu hakikat walaupun bodoh ilmu syariat.
Melihat dawuh dari seperti ini, maka miturut pandangan Syekh Ibnu Athaillah menjawab semua pertanyaan yang selama ini berkembang di masyarakat. Apa? Pertanyaannya yang berkembang di tengah masyarakat, manakala ilmu syariatmu belum mampu, jangan masuk hakikat. Lagi itu toh, itu adalah pembodohan. Udah, saya katakan sekali lagi, itu adalah pembodoh. Bagaimana Anda yang sudah umur 60, umur 70, bahkan 90, RPA? Apa? Masa sih jenengan disibukkan lagi untuk memahami ilmu syariah? Satu sisi kau tinggalkan hukum-hukum hakikat untuk merubah karaktermu di mata Allah. Aku gak drengki. Apa aku gak drengki? Aku gak benci mereka yang tekun dan tebal ilmu syariat. Enggak, itu enggak. Justru itu tambah baik, dengan catatan kau tidak tinggalkan sistem ilmu hakikat tasawuf tauhidmu pada Allah. Itu silakan. Kanjeng Syekh dawuh, ojo kuwi mencari, jangan kau mencari sahabat dekat, yang sahabat dekat itu pekok ilmu hakikate walaupun alim ilmu syariati. Jangan. Minimal enggak Jawa iku penak. Enggak ngalim ilmu hakikatnya. Setidaknya ngalim ilmu hakikatnya, lebih-lebih juga ilmu syariatnya. Indah sekali. Apakah tidak cukup para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan dinul haq? Kamu kok ya tidak sadar bahwasanya setiap detik kita itu dilayani Allah? Bapak Ibu hadirin, saya minta ulasan lagu dari Bang Haji Roma Irama tentang tersesat. Inilah yang dimaksud Allah dalam surat Ibrahim ayat 3, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka yang ruhaniyahnya condong pada dunia, itulah ruhaniyah yang tersesat. Bukan jasmani loh Pak ya. Bukan. Kita sholat, kita ibadah, hati kita condong pada makhluk dunia, yaitu surga ataupun pahala. Kita melakukan sesuatu perkara yang bersifatkan ibadah secara syariat, ujung-ujungnya hati kita ingin dilihat orang, dipuja orang. Apalagi arepe nyalakno bupati. Tebar pesona dong. Ngerti tebar pesona? Tebar pesona tahu nggak? Apa pesona? Aku nggak tahu. Embuh apa tebar pesona yang cari muka. Dengan potensi pada dirinya apa? Mohon maaf, walaupun gak jadi kiai, sing penting jadi anak kiai. Jadi bapak kiainya yang ada potensi pada diri kita apa? Harta benda. Kasihkan uang, kasihkan, yes. Ada potensi Pak. Kuwi gak ndek apa-apa sing kok gawe. Nah, ada potensi uang. Bagi-bagi. Masuk di dalam organisasi-organisasi yang endingnya itu pilih aku. Lah ngoten ta?
Iki jenenge kebo nantang pasangan. Paham? Kebo nantang pasangan, Bu? Gak ngerti. Kebo iku ya kebo. Kerbau pasangan. Apa pasangan? Perangkap. Itu loh Pak. Kebo kita buat ngukul iki loh, brojol itu apa? Kita buat bajak itu loh ya. Kan dikasih pasangan toh. Kebo nantang pasangan. Artinya kita nantang pada Allah janji amanah. Amanah, itu amanah. Berat Pak. Membawa amanah itu berat, sungguh berat. Hemat saya ngalir aja lah. Gak usah menjadi kebun nantang pasangan. Kamu tahu hei masyarakat Indonesia, uang apa yang dibagi-bagikan oleh dewan eksekutif dan legislatif? Tahu nggak kau? Saya kasih tahu. Sering saya katakan untuk pendewasaan kita dalam berpolitik seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uang yang dibagikan terhadapmu wahai masyarakat sebetulnya uangmu sendiri. Percaya enggak? Loh Gus, dasarnya dari mana? Prosesnya mana? Awak dhewe iku ya wis dadi lurah 3 periode. Dadi titik akeh iku gak nemen gobloke. Ya, kasih tahu gini. Ini konteksnya adalah hati yang di luar condong pada Allah loh ya. Hati yang konteksnya condong pada dunia. Dunia itu apa? Ya selain Allah, termasuk surga, itu dunia ya. Makhluk. Pahala makhluk, pujaan orang makhluk, pangkat jabatan kedudukan apapun bentuknya makhluk, itu dunia disebut. Dinisbatno duniawiyah. Wis dikelompokno duniawiyah. Gini, saya tidak bicara konteks ruhani yang condong pada Allah, saya konteks ruhani yang condong kepada ar-raghib, adalah duniawiyah. Mesti memakai sistem bai' murtabe, jual beli Pak. Makanya muara politik itu di situ, tapi Rasulullah gak seperti itu. Makanya saya luruskan bagaimana sih politiknya Rasulullah, mumpung ini mau 2024 biar Indonesia gak nemen remeki, ngoten lho maksud kula. Yes. Uang yang Anda terima itu sebetulnya adalah uang Anda sendiri. Lewat proses apa? Gini, satu contoh, saya mencalonkan menjadi kepala daerah. Saya harus punya modal Pak, bah modal dengkul ya, bah modal uang, bah modal figur, pokoknya modal lah. Ketepatan saya ya juga ada modal potensi dengan uang. Saya kasihkan des. Total jenderal saya habis 5 miliar. Ono sing taunya ke 5 miliar uang sak mene kae. Loh, gak tahu. Podo. Podo. Nggih. Habis total jenderal 5 miliar itu mesti saya itu punya buku Pak, buku pengeluaran. Tak total mulai kumpulan pertama ngumpulkan, tak belikan sarung, tak belikan beras, pulang tak kasih uang 100-an atau 200-an. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Kau tidak tahu ya, wahai masyarakat Indonesia, hari ini kau harus tahu itu uangmu di total kabeh. Kemudian saya jadi kepala daerah, daerah ndi gak roh,
Mbok daerah jin, mbok daerah apa? Apa langkah yang harus pertama aku lakukan dan aku pikirkan? Modal 5 miliar harus lekas kembali. Caranya bagaimana? Kasih tahu dong. Aku ini buka rahasia pribadi ini kan. Iya. Allah ya Karim, saya digaji oleh masyarakat lewat pemerintah 1 bulan berapa? Nggak tahu aku nggak tahu nak kuno kok. Wis katakanlah 10 juta. 10 juta. Tapi saya banyak potensi di situ memarap atau mengolah anggaran-anggaran yang dikucurkan oleh pusat atau dan lain sebagainya. Saya harus bisa mensiasati. Bahaya loh Pak ngomong ini Pak. Tapi saya bukannya kok yo menyalahkan, enggak, mengkritik supaya tidak terjadi seperti itu lagi untuk tahun 2024. Anggaran-anggaran yang diprogramkan setiap tahun untuk masyarakat kita, mohon maaf, saya siasati. Katakanlah 1 titik habis 100 juta. Tulisannya 100 juta. Berbagai macam bagaimana saya cara untuk mensiasati keluarnya uang tidak 100 tapi catatannya takok saya. Aku iki mbai. Gampang mensiasati, gampang. Loh, itu kan uang panjenengan, hak panjenengan, enggak gitu toh? Baik dilewatkan infrastruktur atau yang lainnya, banyak macam sekup-sekupnya. Lawang yang berwenang mengatur anggaran iku saya dalam 1 tahun, dalam penyerapan anggaran itu harus selesai. Gampang. Baik koruptor kok aku. Gampang sekali. Istilah bahasa siasati. Gak mungkin jenengan masyarakatnya tahu, gak mungkin Pak. Yang tahu ya saya sendiri atau pejabat yang dekat aku. Nah di sini itu kan hak sampean. Makanya jangan salahkan kepala daerah manakala melakukan gratifikasi atau pemarapan, mohon maaf, anggaran. Jangan salahkan, yang salah kita. Mengapa kita mau dikasih? Hargamu dibeli berapa? 50, 100. Mojokerto kemarin, Mojokerto, ya mohon maaf kok Mojokerto, Majakarta, negara Majakarta, ya, itu bisa dibeli 50.000 keok amen. Masyarakat sendiri yang salah, jangan salahkan beliau-beliau. Anda dibeli suara Anda dengan harga 50, tapi uangmu yang diuntal berapa? 2, jenengan mesti berprinsip sopo sing ngekei aku duit tak coblos. Lo konyol konyol. Jadi kita Pak, kita itu salah kita sendiri sebagai masyarakat. Mengapa mau dibeli suara kita dengan harga yang nyun sewu? Seminggu 50 cukup Pak? Enggak cukup. Ayo kita sama-sama membangun negara. Caranya apa? Diawali oleh kita sendiri sebagai masyarakat. Jangan pernah mau dibeli, jangan pernah mau. Pilihlah mereka yang tidak memberi kamu. Mereka kalau tidak memberi kamu, dia tidak modalnya modal Aku yakin tatkala diberikan Allah amanah,
tidak mikir bagaimana modalku iki kembali wong gak modal. Gitu ya. Logikanya seperti itu. Makanya malam ini tak tegesno masalah politik. Walaupun aku mulai kecil nggak pernah Pak, sekolah politik nggak pernah. Wong SD gak lulus, itu nggak pernah. Cuman ketika saat saya masuk di dalam umarok di paling rendah kepala desa, oh begini, berarti gak salah Pak nek umpama pejabat itu melakukan pelanggaran hukum. Karena pertama kali jenengan sing murui, nggak terasa toh? Nggak terasa. Apa? Jenengan milih sop, aku gelem milih sopo sing ngekei duit. Allah ya Karim. Inilah Pak yang berkembang di tengah masyarakat tentang politik yang kotor. Estu. Aku yakin siapapun panjenengan sebagai kandidat dijadikan Allah membawa amanah tanpa ada modal sedikit pun. Anda ketika kerja logikanya ngomong mesti gak kadek gak mesti gak mudah Anda ini untuk memperkaya diri, apalagi ruhaniyahmu condong pada Allah. Apalagi syukur sing condong pada Allah, modalnya banyak, potensi untuk memberikan terhadap masyarakat banyak, sehingga niatnya tidak untuk nyogok rosi wal murtasi, tapi memang untuk mensejahterakan umat atau masyarakat. Diobral Pak, pabrik itu no. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu aja sebagai apa? Sebagai pembukaan atau sebagai mukaddimah. Intinya membedakan antara ruhaniyah yang condong pada Allah dan condong pada duniawiyah. Kita masuk pada makalah atau pasal 55 Kitab Hikam, membahas tentang masalah perbedaan antara orang yang zuhud dan tidak. Qala musannifu rahimahullah, makalah ora setitik, ora kebuku setitik, ora kebuku sedikit, opo amalun satu amal baroza kang muncul mingkol bin zahidin dari hati seseorang yang berzuhud. Makalah tidak terbilang sedikit, opo amalun satu amal, yang amal ini muncul dari seorang ruhaniyahnya itu berzuhud. Apa itu berzuhud? Amaliyah apapun yang ditimbulkan oleh seseorang, yang ketika seseorang ruhaniyah zuhud pada Allah, maka inilah yang dimaksud seseorang yang condong pada Allah untuk menciptakan karakter ruhaniyah atau hati seorang yang seperti ini tidak mudah. Saya katakan tidak mudah bagi panjenengan, bagi kita manusia yang belum menerima dinul haq. Enggak mudah. Apa? Dinul haq, agama yang bertauhid. Enggak mudah. Bahkan di dalamnya itu, mohon maaf, yang tidak mau menerima dinul haq kaum khawarij, kaum yang menentang dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau di dinul tauhid. Itu namanya kaum khawarij. Mohon maaf, beliau-beliau itu hafal Quran banyak, alim ilmu fikihnya banyak. Loh, saya berbicara fakta.
Justru mereka-mereka inilah yang susah untuk menerima ajaran dinul haq, susah. Bahkan mereka mempunyai label. Dzalika dzalalatun, apa yang disampaikan ini kata kaum Khawarij, imam-imamnya. Apa yang disampaikan tentang dinul haq yang orientasinya untuk menuju ke akhirat, jelas itu sesat. Wes. Jenengan kalih kula sebagai makmumnya ya mantak mantu ae. Nggih. Akhirnya keseret juga lah kau. Subhanallah. Justru kebanyakan, mohon maaf, mereka yang tidak alim tentang masalah ilmu-ilmu di dalamnya itu, di dalamnya apa? Di dalam itu tadi yang katakan sing tipis sarengate, iku baru sing kebanyakan mau menerima. Saya berkata ini selama 23 tahun. Saya langsung melakukan tesis, berinteraksi langsung dengan golongan-golongan itu, sehingga sensus saya, mohon maaf, 90% akeh-akeh kucluk ilmu syariate, 10% alim ilmu syariate, 90 dimungsuh 10%. Banyak mana Pak? 90. Wes 90 tentang duniawiyah kere-kere, sing 10% sugih. Loh, waduh nggih. Makanya jangan heran kalau ngaji tentang masalah dinul haq itu orangnya kere. Ojo ditambah kalau ya. Allah ya karim pun. Siapa sih orang yang zuhud itu? Orang yang hatinya sibuk untuk melihat sang yang berperan. Siapa yang berperan? Alladzi fataras samawati wal ard. Itulah yang berperan. Alladzi adalah hidup. Zat fataras samawat, sifatnya yang menguasai, yang mengatur, yang mengubahkan jagat langit wal ard, lan jagat bumi. Jagat langit mana? Hatimu, ruhaniyahmu, alamnya ruhani. Wal ard, ardi bumi adalah alamnya jasmani ini. Makanya di dalam setiap sholat ada doaul iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal, arahkanlah wajah ruhmu terhadap Allah. Ojo kok arahno wajahmu terhadap selain Allah, tapi yang banyak ya Allah. Ya sampean sebut sendiri. Makanya sudah pantas beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh makola, ojo kok anggap sedidik opo amalun, amal sing amal iki muncul dari hati yang zuhud. Salat misalkan, contoh salat 2 rakaat, hatimu masuk kezuhudan, otomatis kuncinya itu di dalam dzikir sirul asrar. Tidak dijahri, tidak disiri, tidak. Kuncinya kau masuk ke ranah musyahadah Allah, wajah Allah ada di sirul asrar. Sering saya katakan di dalam sirul asrar ada 3 pintu. Pertama bukanya Anda antak budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul, ketika kau menyembah seakan-akan ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan itu enggak temenan toh Pak ya, seakan-akan. Fa illam taroh, apabila kau tidak bisa melihat maka seakan-akan kau dilihat Allah. Apa itu? Itulah munculnya iman, rasa di dalam hatimu bahwasanya karena hidup itulah dalam dirimu Allah itu yang menggerakkan dirimu. Udah, hati
fokus di situ. Itulah anta budallaha ka'annaka taro. Nanti bangun terus itu, bangun terus, bangun. Zikir yang seperti itu bangun ya, dibangun. Lebih suci ruhaniyahnya orang yang belum balik, anak belum balik daripada kita, Pak. Lebih ma'rifat beliau. Begitu. Jadi lewat sirul asal itulah sebagai pembuka, sebagai kunci Anda bisa masuk di ranah zuhud itu. Bon. Yang kedua, wala kathuro, ojo kok anggap akeh opo amalun siji amal baroza kang muncul mingkol bin rahibin, dari hati seseorang yang condongnya pada duniawiyah. Allahu Akbar. Nyun sewu, Pak. Iya ya, aku kok diamplopi piro ya. Asem. Sik kapan kula niku teng Lampung, Pak. Dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, delalah kuasane Allah kula dapat rezeki. Pinggir kula niki kula pas sik ta. Kula pinggir kaca apa? Kaca pesawat lho, pinggir dhewe. Kan wonten 3. Kursinya 3, saya pas pinggir ini ya. Terus ndelalah nomornya beliau itu satu bangku saya. Di tengah ini nggak ada orang, terus dia pas nomornya ada di yang nomor 3 gini. Nafsu bisi akal kula. Son wasno arek iku lak wayu ya. Nyun sewu lho, kula tak cerita tok. Engko sampean damel pelajaran. Nafsu ngomong nang akal, siji arek iku wayu ya durung rabi mungkin. Nek ndelok wajahe iku mau sik single peren. Loro, nafsu ngomong nang akalku, akal ngomong nang ngone ati. Son, adoh bojomu gak ruh. Kenalono cidek ono. Lutung to? Ngono. Iku nafsu, Pak. Telu lho ya, telu. Iki sing badan pewenak kowe. Awakmu lak kiai sih, ngono. Nafsu ngomong ngono. Kiai ku duweni status. Wis ta, yo akeh sing gelem kok ngono. Temen lho. Wis ta. Apa maneh areke yo kudungan. Ngono. Kudungane iku ketok rambute niku lho, Pak. Kudung apa iku jenenge? Lah ngoten niku nyuwun sewu Bapak Ibu, setiap kita dimanapun kita, nafsu itu tidak mau melepaskan kita. Ya apa sekiranya semua amal yang terjadi di tengah-tengah kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Contohnya saya itu tadi naik pesawat, tujuan saya kan baik, Pak. Teko omah ngaji nang Lampung, lak sewae nggih. Ojo dhisik cung. Lihat di tengah jalan prosesnya bagaimana itu nanti. Nafsu nggak terima, Pak, sekiranya itu nggak berzuhud bagaimana. Intinya nafsu memberikan wejangan terhadap saya harus optimis kalau diterima. Pede, payah deh. Ya. Pedin dulu, Pak ya. Apa pede nih, Gung?
Wis pokoke yakin lah, yakin. Ngoten niku Pak ya. Ngapunten kula nggih mboten ngomong kuno yo meneng tapi curi pandang. Tahu curi pandang nggih? Kula ngerti nenek kula dicuri pandang. Kula niki beto HP. Di HP. Aku cekak nemen-nemen dosane Cak ya. Tak pantulno lewat HP. Kleringno kene. Siji loro dosane cekak nemen-nemen tak dobel ambek kacamata. Ngeten kula ngertosi ngoten. Tapi Allah mendatangkan hal seperti itu sebetulnya Allah gak main-main. Apapun bentuknya lah, gak main-main. Apa kopti atau basti, to'at, maksiat, bala, nikmat, itu Allah gak main-main. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya di situ. Supaya kita itu bertambah kuat ruhaniyah kita, tauhidnya, makrifat pada Allah. Otomatis Anda tidak boleh melepaskan sirul pun itu. Akhirnya tidak melihat sifat jamalnya pada si dia, tapi pada Allah. Apa sifat jamal? Sifat bagus dan cantik, sifat enak, gak enak, semuanya sifatnya Allah. Paham ya? Lah nguni kulo ya ndelalah. Medun niku ya. Mestinya kan dirinya sendiri dulu. Oleh karena banyak di pas niki cara kursi sing nomor pinten ya, rada mburi titik ngoten to. Rada mburi titik. Kan menunggu banyak penumpang yang harus antri keluar ngono. Dia kok gak bangun-bangun, gak ngadeg-ngadeg ngene, gak berdiri. Lah kula sendiri juga bingung. Aku ngadeg apa gak? Nek ngadeg kok aku piye ngoten. Tah memang sengaja untuk menggoda saya, aku yang nggak tahu Pak, nggak tahu. Tapi yang jelas aku yakin nafsu bisik aku iku akmu kudu pede dia itu nyuri pandang nang awakmu ngoten ta. Padha Mas aku ya gak kalah Pak, ya tak curi ngene wau lah. Bapak Ibu, sebetulnya disitulah letak bagaimana perbedaan ruhaniyah karakter kita, melihat jamalnya Allah atau melihat jamalnya makhluk. Bagi panjenengan yang karakternya itu apa ahli zuhud, otomatis sibuk hati sampan melihat jamalnya Allah, nggak melihat jamalnya makhluk. Inilah Pak yang ku maksud, cintailah suami istrimu karena Allah, bukan karena lainnya. Aku sedikit kurang setuju Pak dengan adanya statement yang mengatakan kalau kau punya jodoh lihat nasabnya dulu. Ngaten nggih? Lihat keturunane dhisik. Iki keturunane ahli rampok apa ndak? Delok sik nasabe. Lihatlah dia li jamaliha karena dunianya. Pertama yang diletakkan pertama lidiniha, agama. Setelah agama linasabiha, nasab. Ketiga adalah lijamaliha, kecantikannya. Lah kebanyakan kita manusia itu fokusnya itu mentafsirkan fisik Pak, fisik. Agama secara fisik, kemudian nasab fisik, kecantikannya fisik, artinya fisik makhluk semuanya, makhluk. Ini saya kurang sepaham kalau maksudnya fisik, mestinya adalah ruhaniyah. Ad-din, ruhaniyah yang mana? Ad-din, agama itu yang mana? Apa sih agama itu? Ajaran dinul haq, ajaran yang mendidik ruhaniyahmu itu
bertambah dekat pada Tuhanmu, tidak bertambah jauh pada Tuhan. Cuman berkata gini, siapa yang hatinya condong pada Tuhannya, maka otomatis semakin jauh hatinya bercinta terhadap selain Allah. Kebalikan. Dalam istilah rumus, siapa yang berjalan arah ke barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Kebalikan juga begitu. Siapa yang hatinya condong pada selain Allah, selain Tuhannya, maka dia akan semakin jauh dari Tuhannya. Bapak Ibu hadirin, amaliyah yang di hadapan kita Allah tidak membedakan. Bahiku secara syariat dikatakan ibadah sholat atau di luar sholat sama. Yang tidak sama adalah ruhaniyah kita itu duduk di takholi apa di tajalli. Kalau duduk di tajalli berarti ahli syuhud atau ahli juhud. Sementara kalau duduk di takholi Anda adalah ahli hijab atau ahli rohib, itu di situ. Tergantung jenengan milih yang mana. Kita semuanya sudah diberikan Allah satu pilihan tentang ruhaniyah kita pada Allah itu bagaimana. Wala kathura amalun baroza min qalbir rohib. Jangan kau anggap banyak amal sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, sodakohmu yang kelihatannya secara fisik mulai sejak kecil sampai tua, kau anggap iku mang besar. Jangan kau anggap besar, tetapi sebetulnya itu kecil. Karena apa? Karena hati dan ruhaniyah kita itu tidak memandang terhadap wajah Allah. Artinya ar-raghibu ini adalah hati yang condong pada dunia. Iki nek sik gak kroso wae makalah ini terhadap kita yang tiap saat dan waktu ibadah secara syariat, sholatnya mengapa nggak bisa khusyuk, sik gak kroso wae disendir atau diperingatkan Allah seperti ini, wis aku gak iso ngomong. Kalau bahasa dulu orang tua kita, ancane hatimu atos, ngono nggih. Dhisik niku lho. Nek ngomong tiang sepah dikandani ora kena atos. Bahaya. Dulu ingat Pak, seperti itulah orang tua kita ketika saat wis kapok, wis pegel, sudah capek mengingatkan. Allah sudah capek mengingatkan, sudah capek. Kalau sudah capek, tinggal Allah nanti mengutus malaikat makhluk. Nek wis malaikat yang diutus, tsunami teko, gempa teko, wis sifatnya penghancuran. Itu kalau Allah memerintahkan makhluk dari sisi malaikat, seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan tanda-tanda satu amaliyah ibadah yang bernuansa zuhud itu ketika rohaniyahmu itu bersamaan dengan amaliyah jasad, Anda melihat sang yang berperan, yaitu Allah. Otomatis ini tidak terlepas dari sistem dzikir sirul asrar. Satu, dua, amaliyah sebesar apapun yang terjadi pada diri kita tanpa disertai zuhud, mohon maaf, banyak okoyo opo itu ke buku terbilang sedikit. Maksud sedikit
itu hubitat a'malukum, ditolak ing miturut ngersani Gusti Allah, bukan manusia, ing ngersani Allah. Artinya silahkan Anda secara fisik beribadah apapun, setinggi apapun, tapi doronglah, sertakanlah hatimu berzuhud pada Allah. Sertakanlah sirul asrar di situ, gitu loh maksudnya. Bukan perkaranya kita itu amaliyah sedikit aja, gak lalio nilainya enggak, jangan gitu. Maksud makalah ini bukan itu. Silakan Anda yang ditetapkan Allah secara fisik ibadah itu 10%, tapi ruhaniyahmu itu bersirul asrar. Silakan yang 20%, yang 40%, bahkan 100%. Inilah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Lakuwo fisikmu sesuai dengan laku syariat, ruhaniyahmu lakuwo sesuai dengan laku hakikat, sertakan di tengah-tengah syariat. Begitu maksudnya. Sholatlah kamu sekalian seperti kau melihat bagaimana aku sholat. Itu maksudnya itu. Jadi kata-kata sholat jangan diartikan sholat yang ada 4 gerakan itu. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Enggak. Anda duduk seperti ini. Duduk dalam hal apa? Makan. Duduk dalam hal apa? Wis macam-macam. Semuanya itu. Semuanya. Bahasa orang Kejawen. Inilah yang dimaksud sholat daim. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al wusta itu adalah as-sholatul daimun, sholat yang dilakukan ruhaniyah, bukan jasmaniyah.